Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom dan kiranya Anda diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam dari Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan masuk di dalam pembahasan atau renungan dari Mazmur pasal 12. Mazmur pasal 12 yang judulnya di dalam Alkitab PB2 yaitu doa minta tolong terhadap orang yang curang. Ya, kalau nanti Anda baca di PB1, Anda akan dapatkan di sana bahwa orang yang curang ini juga dimaksudkan di sini adalah orang yang jahat, orang yang berbuat jahat. Nah, Bapak Ibu, tema dari Mazmur ini adalah kejahatan yang merajalela, kejahatan yang berkembang dan meskipun pada saat itu Raja Daud berkuasa, ya, dia berada di Yerusalem dan dia punya uh, kesempatan untuk mengatur, mengelola kerajaannya pada saat itu supaya berjalan dengan baik. Tapi dalam kenyataannya orang-orang yang berbuat jahat itu banyak dan orang-orang yang berbuat jahat itu merajalela atau ada di mana-mana. Dan karena itu meniadakan atau mengecilkan kebaikan. Kejahatan berkembang dan mengecilkan kebaikan. Dan Raja Daud melihat semuanya itu dan dia mengubah Mazmur ini, Mazmur pasal 12. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak senang dengan kejahatan, ya. Kejahatan tidak sesuai dengan kehendak Allah, atau kejahatan itu menentang kehendak Allah tentang kebaikan dan keselamatan. Raja Daud juga prihatin dengan kejahatan. Ya, jadi Tuhan tidak senang, tapi Raja Daud juga sebagai seorang yang berkuasa pada saat itu dia tidak senang dengan kejahatan. Dan apa yang dia lakukan yaitu dia datang pada Tuhan dan dia mengadu pada Tuhan. Dia berdoa, dia mengeluh tentang kejahatan yang ada di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita pun harus prihatin dengan kejahatan yang ada di sekitar kita. Kita nggak boleh mengambil sikap menerima keadaan saja, tetapi kita harus mengambil sikap untuk datang dan melawan kejahatan. Sesuai dengan kondisi kita masing-masing, kita harus melawan kejahatan. Nah, Bapak Ibu, Mazmur 12 mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan keadaan atau kondisi yang menentang yang kejahatan berkembang dan melawan kebenaran atau kebaikan itu. Saya ingin membaca ayat 12 Mazmur pasal 12 bagi kita. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Orang yang berkata dusta seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah pembual. Mereka berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami bisa berucap apa saja, siapakah Tuhan atas kami. Karena penindasan terhadap orang lemah, karena keluhan orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku akan memberi keselamatan kepada orang-orang yang mendambakannya. Janji Tuhan itu janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan dari tanah. Engkau Tuhan akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa dari gerombolan ini. Orang fasik berjalan kemana-mana, kebejatan di antara anak-anak manusia makin hebat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti biasanya kalau kita membaca Mazmur pasal tertentu, maka kita harus cari yang disebut dengan ayat anak panah atau anak panahnya apa. Nah, itu yang pesan utama dari nyanyian ini, dari pujian ini. Dan pesan itu bisa kita dapatkan dari ayat 2. Ayat 2 ini dikatakan bahwa Tuhan tolonglah kiranya Tuhan sebab orang saleh telah habis.
Ya, kemudian bagian B, ayat 2b-nya mengatakan telah lenyap orang-orang yang setia di antara anak manusia. Kemudian ayatnya yang sama ini di pembukaan Mazmur ini juga ditutupi, ya ditutup dengan atau diakhiri dengan ayatnya yang ke-9, ayat terakhir dari Mazmur ini. Orang fasik berjalan kemana-mana, kebejatan di antara anak manusia makin hebat. Jadi kebejatan makin progresif, kemudian orang-orang yang saleh telah habis, kemudian telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ayat 2 dan ayat 9 ini menjelaskan tentang seperti yang tadi saya sebutkan adalah ayat utama atau anak panah dari Mazmur ini, dan kemudian ini dijelaskan dengan ayat-ayat yang lainnya. Jadi dijelaskan dengan ayat 3 sampai ayat 8. Nah, Saudara, dari ayat anak panah ini kita bisa melihat bahwa telah lenyap orang-orang saleh. Orang yang setia telah lenyap. Orang fasik berjalan kemana-mana. Itu ayat 9. Nah, saudara sekalian, ayat 1 ini, ya ayat 1 ini, ayat 2 ini yang tadi saya bacakan sekali lagi yang merupakan ayat utama kita, ayat anak panah kita ya. Tolonglah kiranya, jadi ini doa Raja Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Itu dari 2a, orang saleh telah habis. Kemudian 2b, telah lenyap orang-orang yang setia di antara anak-anak manusia. Jadi sebetulnya ayat 2 ini menjelaskan tentang keadaan yang terjadi, dan 2a dan 2b ini memiliki apa yang disebut dengan paralel sinonim. Orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia di antara manusia. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya, apakah memang telah lenyap sama sekali orang-orang saleh itu? Ya, pertanyaannya seperti itu. Saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa gaya bahasa pemazmur di sini yang tentu saja Raja Daud, yaitu dia menggunakan gaya bahasa hiperbola. Jadi ketika dia katakan telah lenyap orang setia, orang-orang fasik berjalan kemana-mana, itu artinya bahwa memang orang fasik itu yang dominan, yang ada di sana. Jadi kalau dikatakan tidak ada lagi orang saleh, orang yang benar telah lenyap, itu bukan berarti sama sekali tidak ada, tapi memang tadi dikatakan kejahatan makin progresif, kebaikan makin kurang, makin tidak terlihat, karena orang-orang yang berbuat baik itu makin tidak ada di dalam masyarakat pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, itulah keadaannya, dan karena keadaannya demikian, maka Raja Daud datang dan mengeluh pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama yaitu bahwa hal yang pertama yang kita pelajari yaitu dalam keadaan seperti itu mengadulah kepada Tuhan. Dalam kondisi di mana orang saleh sudah tidak ada, orang lenyap sudah, orang benar sudah lenyap, dan orang jahat semakin merajalela, maka mengadulah hal itu kepada Tuhan. Raja Daud datang dan mengadu kepada Tuhan. Saudara sekalian, ayat 3 mengatakan bahwa orang-orang yang berkata dusta seorang kepada yang lain. Jadi siapakah mereka? Siapakah orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang tidak benar itu, atau orang-orang yang telah menghabisi atau mengurangi jumlah orang saleh itu? Mereka adalah orang-orang yang berkata dusta seorang kepada yang lain dengan bibir yang manis. Ya, ini Anda bisa lihat di ayat 3. Bibir yang manis dan hati yang bercabang. Jadi ini kembali di dalam paralelisme di dalam ayat 3 ini juga paralelisme sinonim, orang-orang yang berkata dusta seorang kepada yang lain. Kemudian di 3b dikatakan mereka berkata dengan bibir yang manis. Jadi kalau bibir yang manis saja itu oke ya, tapi kemudian dan hati yang bercabang. Jadi kalau bibir yang manis disertai dengan hati yang bercabang, maka itu pasti tidak benar, karena harusnya hatinya lurus ya, itu yang benar. Tapi kalau bibir yang manis dan hati yang bercabang, ini merupakan paralel sinonim dari ayat 3a yang mengatakan orang-orang berkata dusta
seorang kepada yang lain. Nah, saudara sekalian, di dalam ayat-ayat ini, di dalam ayat 3, 4, 5 ini beberapa kali ya, uh, ayat-ayat ini menggambarkan tentang bibir yang manis itu. Jadi ada pertama di ayat 3 dikatakan bahwa mereka berkata dengan bibir yang manis, jangan percaya karena bibir yang manis, kemudian juga hati yang bercabang. Itu ada di ayat 3, kemudian ayat 4 mengatakan bahwa Tuhan menggerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang pembual. Jadi bibir yang manis, kemudian diulangi lagi lidah pembual. Bibir yang manis itu ternyata lidah yang pembual. Kemudian di ayat 5 mengatakan bahwa orang-orang yang jahat ini mereka berkata dengan lidah kami menang. Jadi kembali bibir dan lidah dikatakan kembali di ayat 5a, kemudian di ayat 5b dikatakan bibir kami bisa berucap dengan apa saja, berucap apa saja. Jadi orang-orang yang tidak benar ini mereka katakan kami bisa mengatakan apa saja, termasuk mereka mengatakan siapakah Tuhan atas kami, siapakah Tuhan atas kami. Kami tidak mempunyai atasan, baik itu raja maupun Allah yang harus disembah. Kami tidak punya atasan, kami bebas untuk melakukan apa saja. Nah, saudara sekalian, ini menggambarkan kesombongan mereka. Jadi di samping mereka sudah tidak benar karena ucapannya, karena bibirnya yang manis disertai dengan hati yang bercabang tadi, tetapi apa yang mereka lakukan juga yang itu mereka sombong, kesombongan mereka. Jadi orang-orang ini sombong dan bahkan menghina Tuhan, meniadakan Tuhan. Dengan lidah kami menang. Mereka mengatakan begitu. Dengan lidah kami menang. Nah, saudara, saya ingin baca di ayat 5. Ayat 5 ini mereka katakan begini. Dengan lidah kami menang, bibir kami bisa berucap apa saja. Siapakah Tuhan atas kami? Jadi ini Mazmur yang paralelnya ini trikolon. Trikolon itu artinya 3 kalimat. Dan semakin hari trikolon ini menunjukkan progresivitas dan menyatakan kesombongan mereka. Saudara, saya baca sekali lagi ayat 5 buat Anda. Mereka berkata, jadi orang-orang yang tidak benar ini mereka berkata, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini mereka berkata, dengan lidah kami menang. Jadi kami bisa menggunakan lidah kami karena kami mampu, ya, ini yang disebut dengan eloquent atau bisa berkata dengan baik, bisa mengucapkan dengan baik, bisa berbahasa dengan baik. Mereka katakan dengan lidah kami menang, tapi kembali lidah dan bibir yang manis, tapi hati yang bercabang. Dengan lidah kami menang, bibir kami bisa berucap apa saja. Mereka katakan mereka mampu untuk mengatakan apa saja dan tidak ada yang menghalangi kami. Kami punya hak untuk menyatakan apa saja. Kemudian siapakah Tuhan atas kami? Itu progres yang puncaknya mereka katakan di Mazmur paralel trikolon ini. Pada puncaknya mereka katakan bahwa mereka tidak menghargai Tuhan. Tuhan pun tidak berhak, tidak bisa mengatur kami. Kami bisa mengatakan apa saja. Nah, saudara, ini yang disebut dengan pernyataan kesombongan dari mereka. Jadi dari ayat 345, ayat 2, 3, 4, 5, Raja Daud pada ayat 2 datang dan mengeluh kepada Tuhan keadaan yang ada di sekitar dia dan apa yang terjadi itu pada ayat 3, 4, 5 itu ya. 3, 4, 5 dia menguraikan tentang apa yang terjadi. Jadi orang saleh atau orang jahat itu salah satu cirinya adalah bibir yang tidak terkontrol, lidah yang tidak terkontrol, dan tidak menghargai Tuhan. Itu adalah orang yang jahat. Orang setia, orang yang saleh sebaliknya. Orang saleh atau orang yang setia sebaliknya. Mereka menjaga bibirnya dan mereka menghargai Tuhan. Anda yang setia, Anda menjaga bibir Anda dan Anda menghargai Tuhan. Nah, Tuhan mengenal dari ucapan bibir kita masing-masing. Tuhan mengenal siapa yang setia, siapa yang taat, dan siapa yang merupakan orang yang tidak kenal Tuhan, yang menghujat Tuhan, bahkan tidak katakan siapa yang berhak atas kami. Yang seperti itu. Jadi Tuhan tahu apa yang ucapan, apa yang merupakan ucapan dari setiap orang dan bagaimana setiap orang menggunakan bibir dan lidahnya. Anda juga tahu apa yang Anda lakukan. Anda bisa tahu apa ini Anda orang yang setia dan taat dengan ucapan Anda atau Anda adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, Anda yang menentang Tuhan dengan ucapan-ucapan Anda. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Nah, orang jujur sudah tidak ada lagi, ya. Mereka telah membunuh orang jujur. Nah, itu Nabi Yesaya di dalam nubuat Nabi Yesaya, kemudian Nabi Yesaya menjelaskan bahwa pemimpin-pemimpin yang ada pada zaman Yesaya itu, ya, di kerajaan, baik itu kerajaan Yehuda, kerajaan Israel, kemudian pemimpin-pemimpin yang ada baik di kerajaan itu maupun kerajaan-kerajaan lain itu banyak yang tidak mengenal Tuhan. Dan kemudian di Yesaya 57 ayat 1, ya, Yesaya menyampaikan demikian. Orang-orang benar binasa. Orang-orang benar binasa. Tidak seorang pun memperhatikannya. Jadi ketika orang benar itu sudah tidak ada dan tidak seorang pun memperhatikannya, concern terhadap hal itu. Orang-orang saleh tercabut nyawanya. Tidak seorang pun mempedulikannya. Jadi ya saya sampaikan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini tidak terjadi dengan Daud. Daud memperhatikannya dan Daud concern, Daud prihatin terhadap hal itu. Tapi Yesaya menyatakan bahwa pada umumnya orang tidak mau memperhatikan hal itu. Sehingga Yesaya mengatakan orang benar binasa, tidak seorang pun memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya. Jadi orang-orang saleh dibunuh dan tidak seorang pun memperhatikannya. Bapak Ibu Saudaraku, pada bulan Mei tahun ini, ya, beberapa bulan yang lalu terjadi di Kenya, ya, ada seorang pastor, seorang Romo Katolik, ya, seorang pastor, dia bernama Alois Beth. Dia dibunuh dengan cara kejam di Kenya, dan ketika dia dibunuh, lalu kemudian umat Tuhan mereka keluar dengan perkataan ini, dengan frasa ini, they have murdered your priest. God, the Lord, they have murdered your priest. Mereka telah membunuh imammu, mereka telah membunuh hambamu. Jadi mereka mengeluh. Ya saudaraku, Yesaya juga mengeluh itu. Yesaya menyampaikan bahwa ini orang tidak mau ambil peduli dengan apa yang terjadi. Tetapi kemudian ini tidak seperti Raja Daud. Raja Daud dia datang dan dia menyampaikan itu kepada Tuhan. Tuhan, lihatlah mereka. Tadi di dalam Mazmur tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Daud katakan, Tuhan tolonglah kiranya, sebab orang saleh telah habis. Nabi Yesaya mengatakan, orang saleh telah habis, orang saleh telah binasa, tetapi tidak seorang pun memperhatikannya. Gereja Katolik di Kongo, di Kenya mengatakan bahwa they have murdered your priest. Dia mengeluh kepada Tuhan. Dan saudara, kata bahwa mereka telah membunuh hambamu itu adalah satu frasa yang berkembang pada sejak abad pertengahan sampai sekarang ini, ya, di mana-mana apabila terjadi kejahatan terhadap hamba-hamba Tuhan, lalu kemudian frasa ini selalu mengatakan mereka telah membunuh orang-orang benar, mereka telah membunuh hamba-hambamu. Saudara sekalian, kata they have murdered your priest ini semacam arti kiasan bahwa orang-orang benar sudah tidak ada, bahwa orang-orang saleh sudah tidak ada lagi, orang-orang benar sudah tidak ada, orang-orang saleh sudah tidak ada. They have murdered your priest. Ini semacam ungkapan kepada Tuhan yang mengatakan bahwa mereka telah membunuh hamba-hambamu. Saudara sekalian, Anda tahu, bagi generasi tua, ya, generasi yang senior pasti tahu penyanyi yang namanya Simon and Garfunkel. Ini penyanyi yang hebat, ya. Salah satu lagunya mereka yaitu The Sound of Silence, ya. Sounds of Silence adalah, ya, salah satu lagu yang mereka nyanyikan, ya, Sounds of Silence. Cukup terkenal lagu ini, dan bahwa di lagu itu sebetulnya mengatakan tentang itu tadi, ya, tentang bagaimana sounds of silence dalam suara dalam kesunyian, suara dalam kesunyian, sound of silence, suara kesunyian, yaitu mereka semacam protes. Simon and Garfunkel ini protes bahwa ada banyak orang-orang baik, kejadian-kejadian baik itu hilang dan kemudian digantikan dengan perbuatan-perbuatan jahat. Saudara, Simon and Garfunkel menyampaikan hal itu. Yesaya menyampaikan hal itu, bahwa kok orang tidak peduli dengan apa yang terjadi. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan hal itu. Tidak ada seorang pun yang mempedulikannya. Yesaya 57 ayat 1.
Orang-orang di Kenya mengatakan hanya mengeluh pada Tuhan, hanya berseru pada Tuhan. They have murdered your priest. Engkau telah membunuh imam-imam, mereka telah membunuh imam-imammu. They have murdered your priest. Mereka orang-orang di Kenya mengatakan kepada menyatakan seperti itu, ungkapan yang berarti bahwa orang-orang benar makin hilang, orang-orang saleh sudah tidak ada. Saudara tadi ya, Simon and Garfunkel, Anda pasti tahu lagunya Hello Darkness My Old Friend, I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping, and the vision that planted in my brain still remain. Ya, seterusnya, within the sounds of silence. Lagunya seperti itu. Bahwa bahwa tidak ada orang yang memperhatikan. Raja Daud mempedulikan itu, dan Raja Daud datang mengeluh pada Tuhan. Bapak Ibu, implikasi rohani bagi Anda. Pertama, Anda harus berdoa agar kebenaran dinyatakan dan kejahatan berhenti. Gunakan waktu Anda untuk berdoa, doa syafaat. Melihat apa yang terjadi di sekitar Anda, melihat apa yang terjadi di lingkungan Anda, melihat apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Anda, lalu berdoa agar kebenaran dinyatakan dan kejahatan berhenti. Berdoa agar orang-orang benar itu tetap mau bersaksi, mau hidup di tengah-tengah lingkungan mereka. Dan Anda sendiri jangan menjadi bagian dari kejahatan. Rencana-rencana jahat, membuat skenario jahat dalam pekerjaanmu, dalam kehidupanmu, dalam pergaulanmu, itu tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi karena Tuhan tidak inginkan, Tuhan tidak senang dengan orang yang berbuat jahat. Tuhan tidak senang dengan skenario-skenario kejahatan, rencana-rencana jahat. Dan ingat bahwa Tuhan mendengarkan doa yang disampaikan oleh setiap orang tentang kejahatan. Dan jadilah bagian dari orang-orang yang datang pada Tuhan, mengadu pada Tuhan, mengeluh pada Tuhan. Bahwa kejahatan ini makin berkembang. Tadi yang disampaikan di dalam ayat Mazmur pasal 57 ayat 9 tadi ya, saudara, orang-orang fasik berjalan kemana-mana. Kejahatan di antara anak manusia makin hebat. Kejahatan makin berkembang. Sampaikan kepada Tuhan, lihat apa yang terjadi, sampaikan kepada Tuhan, dan mengeluhlah, mengadulah kepada Tuhan. Dan jangan menjadi bagian dari program kejahatan. Jangan menjadi bagian dari skenario kejahatan. Kalau Anda melakukan selama ini, stop, bertobat, dan datang minta ampun dari Tuhan. Bapak Ibu, itu yang pertama. Hal yang kedua terambil dari ayat 6, ayat 7, dan ayat 8. Dan ayat 6, ayat 7, 8 ini menyatakan bahwa pada saatnya Tuhan bertindak. Keadaan seperti itu kita bisa mengeluh, kita bisa datang pada Tuhan, tetapi Mazmur Daud mengatakan pada saatnya Tuhan bertindak. Saudara, Anda melihat itu dari ayat 6, dan ayat 6 ini yang disebut dengan paralel progresif. Jadi di sini biasanya kalau Mazmur itu kan 2 kalimat, di sini 4 kalimat. Di ayat 6 ini 4 kalimat. Dan 4 kalimat ini menunjukkan kalimat 1 ya dan 2 menyampaikan alasan, kemudian kalimat 3 dan keempat menyatakan klimaks atau akibatnya. Atau ini semacam sebab akibat, alasannya lalu kemudian akibatnya apa. Nah, saudara, mari kita lihat dari ayat 6 yang menggambarkan Tuhan bertindak terhadap keadaan yang terjadi. Nah, saudara, begini demikian bunyinya. Mazmur 12 ayat 6. Karena penindasan terhadap orang lemah, itu satu, kalimat pertama. Kedua, karena keluhan orang miskin. Jadi pertama ada penindasan, yang kedua keluhan. Makanya Anda harus mengeluh, Anda harus berseru pada Tuhan. Karena keluhan orang miskin, sekarang juga aku akan bangkit, firman Tuhan. Jadi Tuhan katakan sekarang juga, ini kalimat ketiga. Sekarang juga aku akan bangkit, firman Tuhan. Kemudian kalimat keempat, aku akan memberi keselamatan kepada orang yang mendambakannya. Aku akan memberi keselamatan. Nah, itu artinya Tuhan melindungi korban kejahatan. Tuhan memberi keselamatan. Tuhan menjaga orang-orang yang diperlakukan tidak benar. Dan sejauh mereka bergantung pada Tuhan. Ini disebutkan keselamatan kepada orang yang mendambakannya. Jadi mereka yang
yang bergantung pada Tuhan, yang berseru pada Tuhan, yang mengeluh pada Tuhan, yang prihatin terhadap keadaan, maka Tuhan memperhatikan mereka. Ayat 7 mengatakan demikian, janji Tuhan itu janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan dari tanah. Ini juga merupakan yang disebut dengan paralel progresif, ya, janji Tuhan ini di dalam ayat 7 ini menyatakan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan di ayat 6 ini pasti terjadi, ya, waktu Tuhan pasti terjadi. Kemudian ayat 8 mengatakan engkau Tuhan akan menepatinya, engkau akan menjaga kami senantiasa dari gerombolan atau angkatan atau generasi ini. Saudara, di PB2 menggunakan istilah engkau menjaga kami senantiasa dari gerombolan ini. Tapi di PB1 dikatakan angkatan ini, engkau menjaga kami senantiasa dari angkatan ini. Angkatan ini angkatan apa? Orang-orang yang tadi generasi saat ini. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan this generation. Jadi generasi yang sekarang ini, ya, generasi yang pada sekarang ini. Kemudian di PB2 dikatakan gerombolan ini lebih keras lagi gerombolan ini. Gerombolan kan punya konotasi yang negatif. Kemudian di dalam PB1 dikatakan angkatan ini. Engkau yang melindungi kami senantiasa dari angkatan ini. Jadi Mazmur dari Daud, bermazmur Daud mengatakan terima kasih Tuhan, puji Tuhan karena engkau menepati janjimu bahwa engkau akan menjaga kami orang-orang yang bergantung padamu dan engkau akan senantiasa melindungi kami dari gerombolan ini, dari generasi ini. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, angkatan atau generasi ini pernah digunakan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus menjelaskan mengenai tanda Nabi Yunus. Ya, tanda Nabi Yunus Anda bisa baca di Lukas 11 ketika orang banyak datang mendengar ajaran Yesus. Lalu mereka minta tanda. Lalu Yesus mengatakan bahwa kalian ini adalah generasi, angkatan ini seharusnya belajar dari Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus menyampaikan firman Tuhan, teguran kepada orang Niniwe dan orang Niniwe bertobat. Tetapi generasi ini tidak bertobat. Jadi Yesus menggunakan frasa yang sama. This generation, gerombolan ini tidak bertobat. Generasi ini tidak bertobat. Tapi kemudian Yesus mengatakan di Lukas 11, pada hari penghakiman orang Niniwe akan bangkit dan menghukum angkatan atau generasi ini. Jadi generasi yang ada saat itu, apabila nanti pada hari penghakiman, maka orang Niniwe akan bangkit juga dan mereka akan menghukum generasi yang ada saat ini. Saudara, apa yang Tuhan Yesus maksudkan di sini yaitu bahwa ada waktu bagi Allah untuk menghukum yang jahat. Allah punya waktu untuk menghukum yang jahat. Ada waktu bagi Allah untuk melepaskan kita dari kejahatan, untuk meniadakan, mengeliminir kejahatan. Ada waktu bagi kita. Ada waktu bagi Allah yang kita akan mengalami itu. Kalaupun kita tidak mengalami itu, kejahatan tetap jalan, kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, dikatakan bahwa pada waktunya kita akan bangkit dan kemudian kita akan mengadili generasi yang jahat ini. Generasi yang jahat ini. Saudara, implikasi rohani bagi Anda. Anda harus memuji Tuhan bila Anda selalu waspada, ya. Anda harus selalu waspada agar tidak jatuh dan ikut dalam kejahatan. Puji Tuhan karena Anda selalu hidup dalam dan selalu diberi warning, peringatan, diberikan tanda ketika Anda digodai untuk masuk dalam perbuatan-perbuatan jahat. Anda harus mengucap syukur dan yakin dan percaya bahwa Allah membimbing Anda. Allah membimbing Anda untuk keluar dari generasi yang jahat ini. Allah membimbing Anda masing-masing untuk keluar dari generasi yang menolak Tuhan, generasi yang jahat ini. Lingkungan yang jahat, lingkungan yang menolak Tuhan. Dan yakin bahwa Allah tidak mau Anda hidup dalam kejahatan. Allah tidak senang kalau Anda hidup dalam kejahatan. Karena itu keluar dari kejahatan. Dan apabila Anda datang pada Tuhan, menyampaikan dalam doa, maka saatnya Tuhan melepaskan Anda. Tuhan mengangkat Anda dari kejahatan, membawa Anda masuk ke dalam keselamatan. Dikatakan dari Mazmur tadi, keselamatan kepada orang-orang yang mendambakannya. Jadi kalau Anda merindukan keselamatan, mendambakan keselamatan, jauh dari kejahatan, maka Tuhan akan datang melepaskan Anda dari kejahatan, lingkungan yang jahat itu, dan kemudian Anda diselamatkan karena Anda mendambakannya. Jadi karena Anda mendambakan, maka Anda diselamatkan.
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebagai take away message, sebagai oleh-oleh bagi kita. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya dan mengajar kepada kita doa Bapa kami. Dan doa Bapa kami, salah satu frasanya, lepaskanlah kami dari yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Saudara, lepaskan kami dari yang jahat ini, lepaskan dari pengaruh kuasa iblis, pengaruh dan dominasi iblis dalam kehidupan kita, setan dalam kehidupan kita. Kita berdoa demikian. Dan memang Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa seperti itu. Daud berdoa supaya terlepas dari kejahatan. Anda pun harus berdoa supaya lingkungan Anda itu bebas dari kejahatan. Keluarga Anda dilindungi oleh Tuhan. Anda dilindungi oleh Tuhan. Gereja dilindungi oleh Tuhan. Kehidupan Anda dilindungi oleh Tuhan. Dan bebas dari kejahatan. Dan sekali lagi saya ingin menekankan, jangan merupakan bagian dari rencana kejahatan. Jangan merupakan bagian dari skenario kejahatan. Ketika Anda berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pada saat yang sama Anda katakan, saya tidak mau menjadi bagian dari kejahatan itu. Saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati Anda semua, dan Anda dibimbing dalam kehidupan Anda semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergantung pada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin.